teringat saat itu, saat kau bercerita padaku legenda indah sang dewi yang ada di rembulan. Teringat saat itu, semua doa yang kau berikan agar ku kuat tabah selalu di kehidupan ini. Waktu pertemuan kita. Semangat malam, sister brother semua. Gimana nih kabarnya semua? Suara Kotomi terdengar jelas? Oke, ngecek suara dulu ya. Sambil juga videonya apakah sudah oke, suaranya oke, dan tentunya judulnya apakah sudah kepin, nampak. Dan buat yang teman-teman yang sudah ikut acara Merdeka Mindset, rasanya Anda boleh juga istirahat ya, karena Kotomi ingin tulus hati mendoakan teman-teman bisa belajar banyak dan mendapatkan banyak hal juga.
supaya apa yang dibagikan oleh mereka para speakers bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan bagaimana dong? Saya pengen juga dengerin Kotomi. Yes, okay. Welcome. Namun tentunya juga bisa besok di feed ya. Bisa kapan aja. Kalau Kokoma selalu terbuka lah. Open buat teman-teman yang ingin belajar. Malam ini saya akan sharingkan satu topik di mana banyak sekali teman-teman yang bertanya. Ada yang baru memulai. Ada pula yang setelah mengalami jatuh bangkrut, mereka dari nol mau kembali lagi. Mau kembali lagi bukan mau menjadi jutawan, tapi pengen menjadi miliarder. Nah, ini adalah seni negosiasi bagaimana dari nol kamu bisa menjadi seorang miliarder. Kotomi sudah sebelum acara saya sudah tuliskan semuanya dan siap untuk dibagikan buat teman-teman semua. Karena apa yang saya sudah tuliskan ini tentunya juga bisa teman-teman buat yang ingin catat, Anda bisa catat langkah-langkahnya. Kalau Anda dari nol, entah itu karena baru mulai ataupun setelah bangkrut ingin sukses lagi, ingin menjadi seorang miliarder, kira-kira negosiasi seperti apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi orang-orang, klien-klien maupun yang ingin Anda capai itu menjadi seorang miliarder. Kira-kira apa negosiasi yang perlu kita lakukan sehingga proses itu bisa tercapai, goalnya bisa tercapai untuk Anda menjadi seorang miliarder. Siapa yang tertarik untuk mendengarkan? Saya pengen tahu dulu. Siapa yang tertarik untuk mendengarkan? Boleh kasih jempol dulu, kasih jempol. Wow, ini ada miliarder dari Cikarang ya, Bro Nurdin. Dia bilang katanya miliardernya dalam dolar. Yes, okay. Apapun, okay? Kita mendoakan yang terbaik buat teman-teman semua. Oke. Saya tertarik, kata Hans. Ya, amin. Kita doakan ya. Siapapun yang sudah kasih jempol, yuk kita sama-sama mulai. Dan silakan Anda mulai mencatat. Bagaimana cara langkah pertama kamu memulai? Ini penting banget. Cara langkah memulai. Yang pertama, tentukan dulu tujuan Anda mau jadi seorang miliarder itu kira-kira manfaat apa yang bisa Anda bagikan kepada sesama. Loh, Kotomi gimana toh? Masa saya mau jadi miliarder bukan mikirin saya dulu? Saya mikirinnya orang lain. Catat dulu aja. Catat dulu, jangan debat. Langkah pertama, tentukan tujuan kamu menjadi seorang miliarder itu punya manfaat apa bagi sesama. Karena dalam salah satu agama teman-teman kita diyakini bahwa manusia yang bermanfaat adalah manusia yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Dan banyak sekali kitab suci yang mengajarkan bahwa orang yang benar-benar memiliki arti di dunia ini adalah orang yang mampu memberikan pertolongan, memberikan jalan bagi sesamanya. Maka ketika Anda ingin menjadi seorang miliarder, nomor satu, tentukan dulu tujuan untuk kebaikan apa yang bisa Anda bagikan bagi sesama kalau Anda dikabulkan oleh Yang Kuasa menjadi seorang miliarder. Nomor satu, tentukan dulu tujuannya. Di dalam penentuan tujuan harus sangat spesifik. Kamu harus memiliki cara yang pinter dalam menentukan tujuan ini. Jadi detail, nggak boleh. Misalnya gini, saya ingin menjadi seorang miliarder untuk memberikan kebahagiaan buat keluarga saya. Itu terlalu umum. Saya ingin menjadi seorang miliarder, saya mau bantu orang. Itu nggak jelas. Nggak jelas banget. Tentukan spesifik. Saya mau membangun masjid di jalan Teuku Umar dengan luas 1000 meter persegi, ya. Dan saya memiliki katakanlah 10 miliar yang akan saya hibahkan 1 miliar untuk donasi. Jadi sangat detail. Tujuan itu jelas.
Tapi di dalam penentuan tujuan itu, jangan sampai bodoh, harus smart. Jadi nggak mungkin kamu, misalnya gini, kamu motor aja belum punya, kamu sudah membayangkan pesawat terbang, punya pesawat terbang. Kalau ditanya balik, apa gunanya pesawat terbang itu buat kamu? Kan nggak jelas semua. Oke? Jadi harus ada cara berpikir yang pinter tentang apa yang kamu inginkan. Dan itu harus spesifik. Harus terukur, harus jelas, harus terukur, kemudian harus bisa dilaksanakan. Jadi jangan, saya ingin membeli planet Mars. Bagaimana caranya? Hai, ya yang bener aja. Saya ingin membeli planet Mars itu gimana caranya coba? Kamu aja nggak tahu caranya, apalagi orang lain. Oke? Kembali, nomor 1, tentukan tujuannya. Dan di dalam penentuan tujuan, ada hal yang sangat perlu disadari, harus pinter dalam menentukan tujuan tersebut, harus spesifik, kemudian harus bisa diukur, dan serta bisa dikerjakan. Jangan jadi halu gitu ya, aneh-aneh gitu. Bicara tentang halu, relevan nggak permintaan kamu, tujuan kamu ini dengan hasil pencapaian? Oke? Saya ingin membeli planet Mars, itu apa relevansinya? Nggak jelas banget. Nggak jelas banget, oke? Jadi silakan, saya yakin semua teman-teman sudah punya. Saya kasih contoh satu. Saya ingin menaikkan omset saya dari 100 juta menjadi 1 miliar. Nah itu jelas banget. Dalam waktu 12 bulan. Dalam waktu 12 bulan. Karena kenaikan omset saya akan membukakan pintu rezeki bagi lapangan pekerjaan pegawai saya dari 10 orang menjadi 20 orang. Sangat spesifik. Ada keberkahan, ada kemanfaatan bagi orang. Dan di dalam 100 juta menuju ke 1 miliar, ada 900 juta perjalanan. 900 juta katakanlah 1 miliar itu dibagi menjadi 12, maka setiap bulan saya harus menaikkan kurang lebih 10% dari apa yang sudah saya capai saat ini. Ya. Dari 100 juta setiap bulan 10% penambahannya 110 juta, 120 juta, 130 juta, 140 juta terus menerus. Nah, niscaya belum sampai 1 tahun pun Anda sudah mendapatkan omset 1 miliar. Jangan tiba-tiba dari 100 juta langsung melejit minta bulan depan 1 miliar. Harus jelas dulu pencapaian 1 miliar itu berapa lama dan pembagiannya. Kamu targetkan 12 bulan atau targetkan 24 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu semua harus jelas. Nomor 2, setelah tentukan tujuan, start, mulai action, mulai melakukan, mulai mengerjakan. Jadi jangan cuma punya impian, punya hal-halnya semua sudah ditulis, tapi nggak dikerjakan. Jadi harus dikerjakan. Sekecil apapun langkah kamu, harus kamu mulai. Jadi jangan kebanyakan membuat alasan. Kerjakan sekecil apapun langkah yang bisa kamu mulai. Tidak boleh kebanyakan alasan. Ini di posisi nomor 2, yaitu mulai saja dulu. Mulai saja dulu, mulai action, betul. Jadi nomor 1 tentukan tujuan, nomor 2 mulai action. Nomor 3, bangun komunitas. Bangun hubungan dengan relasi, masuk dalam WhatsApp group, masuk dalam komunitas, masuk dalam pergaulan sosial. Jadi di posisi nomor 3, bangunlah interaksi dengan sesama, silaturahmi, perbanyak hubungan, networking dengan orang-orang. Konon dikatakan bahwa dengan siapa kamu bergaul, kamu akan mendapatkan hasilnya. Bergaul dengan penjual ikan asin, kamu akan ikut bau ikan asin. Bergaul dengan penjual parfum, kamu akan ikut wangi. Maka di posisi nomor 3, sadari bahwa kamu perlu masuk dalam komunitas yang seperti apa. Kalau kamu adalah seorang pengusaha properti, jelas kamu tidak cocok masuk dalam komunitas yang pembahasannya adalah politik.
kamu bukan mau menjadi pejabat. Jadi nggak ada waktunya, nggak ada gunanya kamu ikut mengamati penuturan tokoh-tokoh politik, kegiatan-kegiatan sosial politik. Sama sekali jangan habiskan waktu untuk masuk dalam komunitas yang seperti itu. Kalau Anda seorang penjahit, seorang desainer, masuklah dalam komunitas yang topiknya adalah tentang busana, tentang pakaian, tentang desain, bukan masuk ke dalam dunia properti. Itu hanya membuang waktu. Ya, nomor 3, bangun networking, susun list orang-orang yang dulu menjadi teman baikmu, orang-orang yang pernah baik sama kamu, semuanya di list. Jadi posisi nomor 3, bangun hubungan dengan orang dan mulai menuliskan siapa-siapa nama-nama klien-klien kamu yang baik hati pada kamu. Nomor 4, ini nggak kalah penting dan paling penting di zaman sekarang adalah bangun personal branding. Bangun personal branding. Kemarin bulan November, Kotomi mengajak 30 orang untuk bisa bersama-sama sharing melalui Instagram Live. Tujuannya apa? Kotomi ingin mereka dikenal. Kotomi ingin tulus mereka bisa menyuarakan bidang profesi, pekerjaan, jasa maupun produknya. Suarakanlah siapa dirimu kepada dunia, maka dunia akan mengenal kamu. Di posisi nomor 4, bangun personal branding. Dan thank you buat Ci Ida Susana, di dalam MLM tidak ada jurus yang terlalu banyak macam-macam, fokus pada membangun personal branding. Penting banget kalau Kotomi masuk ke dunia MLM, maka yang menjadi target saya adalah bangun personal branding. Karena membangun personal branding yang baik akan menciptakan peluang yang luar biasa, klien yang banyak, karena mereka fokus pada diri kita. Oke? Itu di posisi nomor 4. Nah, setelah posisi nomor 4, ya teman-teman saya tadi udah pada mencatat, bangun tim, jangan lupa, mau di bisnis, mau di apapun, jangan cuma jadi Superman, but build the super team. Don't be the Superman, but build the super team. Bangun super team. Jadi bangun tim yang bisa membantu kamu, tim yang bisa duplikasi kamu. Oke? Nah, itulah 5 hal dasar ketika kamu dalam posisi 0 mau menuju ke miliarder. 5 hal dasar, oke? Kira-kira kalau diulang, pada semuanya bisa ingat? 1, tujuan. 2, memulai. 3, melisting siapa saja klien-klien yang ada. Oke? Di posisi nomor 2 itu termasuk harus action, nggak boleh cuma ngimpi di posisi nomor 1-nya. Lalu kemudian bangun personal branding di posisi nomor 4, bangun super team. Nah, kalau sudah itu semua, ada lanjutannya. Lanjutannya nih ya. Mau MLM pun perlu bangun personal branding, kemudian bangun tim. Oke? Di dalam proses ini semua, kamu perlu menemukan mentor yang tepat. Kamu perlu menemukan mentor yang tepat. Kemudian memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan Facebook, TikTok, Instagram, apapun yang bisa membantu kamu. Oke? Nomor 1, menemukan mentor. Kedua, manfaatkan teknologi. Dan nomor 3, ini yang paling penting. Milikilah mindset attitude yang baik. Karena hanya orang yang memiliki mindset attitude yang baik, dia akan ketemu dengan orang yang punya frekuensi yang sama. Termasuk harus memiliki kesehatan yang baik. Karena percuma kalau kamu udah set semuanya, tapi kamu tidak sehat, itu percuma banget. Oke? Jadi tentunya setelah 5 hal tadi, kamu perlu mulai membingkai dengan menemukan mentor yang baik, yang bisa membantu kamu, kemudian memanfaatkan teknologi, media sosial dipakai semua, punya badan yang sehat untuk menjalankan impian-impian kamu dalam bentuk action. Lalu setelah itu selesai semua,
kamu harus mampu juga menerima, di posisi nomor 4, menerima masukan koreksi dari orang-orang pendapat. Jadi jangan cuman senang untuk di follow tapi nggak suka di haters. Ya, haters are the true followers. Haters itu sangat jago menilai kelemahan, keburukan kamu. Dan haters itu izinkan saja biar supaya kamu jadi belajar terus. Dan nomor 5, setelah itu selesai semua, tibalah waktunya kamu untuk mengevaluasi, refleksikan diri. Kalau diingat kemarin 30 orang, mereka selalu selesai sharing, besoknya mereka refleksi. Anda bisa mendengarkan refleksi mereka yang begitu luar biasa. Kadang-kadang dalam perjalanan kita banyak target, banyak rencana, banyak action, tapi kita perlu istirahat sejenak untuk refleksi. Salah satu agama, penciptaan manusia dari hari pertama sampai hari ke-6, penciptaan alam semesta. Tapi hari ke-7 dikatakan bahwa Tuhan evaluasi. Tuhan pun evaluasi untuk semua pekerjaan yang sudah dilakukan. Mengapa kita tidak? Oke? Tadi sudah diinformasikan tentang 5 hal. Kemudian dari 5 hal ini ada 5 detailnya. Nah, kalau teman-teman yang udah menyimak pasti sudah tahu semua. Oke? Itu dasarnya dulu. Itu dasar. Ketika kamu mengalami kejadian 0, mau mulai ataupun bangkrut, dari 0 kamu mau mulai, itu yang tadi harus jadi pegangan dulu. Oke? 5 plus 5. Oke. Nah, sekarang setelah itu selesai semua, itu ibaratnya sebuah cara memulainya. Sebuah cara memulainya. Sampailah di bagian kokoh. Tapi dari semuanya itu, saya mulai, saya sudah coba, saya sudah ini, saya sudah itu. Bagaimana ya caranya saya bisa menemukan mentor yang baik? Nah, itu di bagiannya adalah art, seni bernegosiasi. Seni bernegosiasi, itu penting banget. Maksudnya bagaimana kok seni bernegosiasi itu gini. Jadi, kalau kamu ketemu dengan orang, ini berkaitan dengan tadi ya, networking, dengan komunitas, dengan apa. Kalau ketemu sama orang, dengan partner bisnis, dengan investor, itu kamu harus menentukan kalau dia adalah orang yang tepat, pegawai, manajer, siapapun yang bisa membantu kamu mencapai tujuan lebih cepat, mencapai satu tujuan lebih baik, termasuk pasangan, ataupun mungkin general manager, ataupun investor, partner bisnis, kemudian mungkin tim, itu kamu perlu seni negosiasi. Dan bicara tentang seni negosiasi, kalau sama yang bisa membantu kamu, ya, yang bisa membantu kamu, pasti kadang-kadang dia suka kritik kamu, ataupun terjadi perbedaan. Wajar nggak? Kalau misalnya kamu dengan manajer kamu bisa beda pendapat, kamu dengan partner bisnis bisa beda pendapat, setuju nggak? Sampai di sini Kotomi stop dulu. Setuju nggak? Kalau kita kadang-kadang bisa beda pendapat, setuju nggak? Ya, betul. Dari fans to buy, oke. Nah, pada saat terjadi perbedaan pendapat, pada saat terjadi perbedaan pendapat dengan istri, pasangan, manajer, general manager, investor, partner bisnis. Bagaimana caranya Kotomi supaya kita itu bisa tetap, oke? Orang bilang katanya kadang-kadang, wah di dalam perusahaan ini ada 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala, 5 kepala. Nggak ada cerita seperti itu. Kepalanya kamu kumpulin semua, kemudian diajak untuk level up, menuju ke atas. Jadi kita bicaranya diajak menuju ke atas. Hai, aku tahu kamu beda sama aku. Aku mengatakan A, kamu mengatakan B. Tapi ingat, tujuan kita adalah untuk mencapai Q. Oke? Tujuan kita mencapai Q. Kamu dengan jalan B, aku dengan jalan A. Perbedaan kita ada di bagian ini. Namun persamaan kita cukup banyak.
bagaimana caranya kita bisa menuju ke Q? Yuk, mari sama-sama discuss. Jadi, topiknya bukan mempertentangkan antara A dan B. Ya, ingat ya. Jadi, jangan menentangkan apa yang sudah menjadi perbedaan. Begitu pula seni ketika ini bisa dipakai untuk dalam pacaran, dalam dengan pasangan, dengan siapapun. Jangan mempertajam apa yang sudah beda. Tapi di level up menuju apa yang sama. Menuju apa yang sama ya. Jadi sekali lagi ke posisi di atasnya, level up-nya itu di posisi yang sama. Tujuan kita sama. Kita sama-sama mau mencapai Bogor. Oke? Saya menyarankan kamu naik mobil. Dan kamu menyarankan saya naik kereta api. Ada nggak jalan yang supaya kita bisa capai sama-sama lebih baik? Agar kita bisa sampai di Bogor dengan lebih cepat. Nah, kalau ketika ini sudah bisa ketemu, misalnya contoh ya, saya menyarankan si A naik motor untuk ke Bogor. Si A mengatakan, kamu mendingan naik mobil. Nah, kita hitung. Motor ternyata misalnya harus makan waktu 8 jam. Mobil ternyata 4 jam. Sebenarnya menang saya. Tapi saya mengalah pada si partner bisnis saya ini. Saya bilang gini, ya sudahlah, kamu kan nyaranin saya naik motor. Karena kamu maunya irit bensin. Nah, saya menyarankan kamu naik mobil karena tujuan saya adalah kita bisa sampai di Bogor dengan lebih cepat. Naik mobil itu 4 jam, kalau naik motor 8 jam. Bisa nggak ya kita sampai di Bogor dengan lebih cepat, lebih aman? Tujuannya adalah lebih cepat ya. Bagaimana caranya? Oke? Nah, ternyata ketika diajak ke level up, naiknya akhirnya kereta api. Saya dan partner bisnis saya bisa sama-sama naik kereta api, kita mencapai Bogor dalam waktu 2 jam. Jadi jangan mempertentangkan tentang motor, mobil itu ributnya nggak bakal selesai. Jadi ingat, seni negosiasi diajak untuk level ke atas. Kalau memang orangnya sama-sama sepakat. Ya, sama pacaran, pernikahan, apapun, diajak ngomongnya ke arah level up. Diajak ngomongnya ke arah atas. Oke? Berbeda tapi caranya berbeda tapi tujuannya sama. Oke? Pada dasarnya kan tujuannya sama. Misalnya sama-sama mau sekolahin anak. Ada yang maunya anaknya sekolahnya online, ada yang mau sekolahnya offline. Tapi kan ingatnya adalah tujuan akhirnya anak ini menjadi apa? Progresnya bagaimana? Apakah ada sekolah offline ya yang aktivitasnya bisa tetap offline, namun mungkin pertemuannya bisa diadakan secara online. Oke. Ketemu dengan orang yang punya tujuan yang sama, diajak ke atas. Lalu, bagaimana kalau misalnya, kalau pada saat kamu sedang berbicara dengan partner bisnis yang memiliki attitude yang baik, kamu bisa ajak dia ke level atas. Sedangkan kalau terjadi perbedaan yang begitu mendasar sehingga terjadi pertentangan, ingat untuk tidak mempertentangkan apa yang sudah beda, tapi ingat cari tujuan yang sama. Nah, bagaimana Koko? Itu tadi untuk partner bisnis. Kalau untuk konsumen bagaimana? Untuk konsumen lain, untuk konsumen beda, untuk orang yang kamu mau jualin, untuk kamu misalnya, kamu seorang marketer, kamu seorang sales, kamu seorang yang menjalankan bidang MLM atau asuransi, maka justru kamu harus menggali ke bawah, menggali ke dalam, ya. Kalau dengan partner bisnis diajak level ke atas, level up. Tapi kalau misalnya dengan klien, dengan calon prospek, dengan klien, dengan calon prospek, dengan tamu, ya, dengan ibaratnya pokoknya downline, ya, itu kita harus menggali ke dalam. Calon nasabah, calon nasabah. Kita harus menggali ke dalam, mencari tahu apa sebetulnya kebutuhan dia. Menggali ke dalam, ya.
di posisi nomor satu, kalau sama partner bisnis diajak level up. Tapi kalau dengan klien, dengan nasabah, dengan orang yang mau kita jualin produk, kita harus menggali ke dalam. Nah, ada seninya ketika sudah melevel up, menggali ke dalam, kadang-kadang masih terjadi pertentangan. Biasanya itu kadang-kadang kita bisa menggunakan menyamping. Menyamping bagaimana, Kak Tommy? Jadi gini, kalau dengan partner bisnis kamu bisa ke atas. Dengan pasangan, dengan pacar bisa ke atas. Jadi mencari tujuan yang sama. Tapi kalau misalnya dengan calon nasabah, calon prospek, dengan pembeli, ya kan kamu penjual, dengan pembeli kamu harus dig down, menggali ke dalam, menggali kebutuhannya apa. Lalu kalau misalnya seni bernegosiasi, itu ada juga yang namanya kalau terjadi tawar-menawar, itu kamu bisa menggunakan efek menyamping. Ya, menyamping bagaimana? Menggunakan testimoni orang lain, menggunakan pandangan orang lain. Contoh, produk kamu mahal dari segi apa? Mahal dibandingkan sama siapa? Jadi jangan langsung marah dulu. Ketika kita jualan nih, begitu kita jualan, kata si pembelinya, produk kamu mahal lah. Nah, tenang dulu, jangan sensitif, jangan baper, oke? Serong ke kanan, serong ke kiri, bener kata Bro Erwin. Jadi kalau orang lagi langsung dia mengcounter kamu, di counter orang, jangan langsung sensitif baperan, tapi kamu bisa serong ke kanan, serong ke kiri, ya. Nah, itu ibaratnya gerakan menyamping. Kalau di Tai Chi itu gerakan menyamping. Jadi kamu tidak menangkis pukulan, tapi justru membiarkan pukulan itu menyamping sehingga kamu tidak terkena, lalu kemudian kamu bisa memantulkan kembali. Nah, itu cara menyamping seperti itu kayak gerakannya Tai Chi ya. Seringkali kita menggunakan efek, jadi penegasannya bukan dari kita, tapi dari testimoni. Contoh, kita menggunakan testimoni dari artis, dari aktor, dari orang-orang yang dikenal sebagai public figure, yang mereka dipercaya kata-katanya. Jadi orang nggak percaya kata-kata kita, tapi mereka percaya pada orang-orang yang memiliki publisitas yang bagus. Mereka public figure. Nah, kita menggunakan kata-kata dari misalnya endosan dari Pak Presiden. Pernah tahu kan ada pedagang sepatu yang sepatunya dipakai oleh presiden kita, akhirnya ramai banget yang beli. Ada pula aktor tertentu menggunakan kalung tertentu, akhirnya kalungnya laku terjual ramai banget. Kalau kita yang jualan, kadang-kadang orang langsung nolak. Tapi kalau misalnya bahasanya diserong ke kanan, serong ke kiri ya tadi ya, ada yang bilang kayak gitu, gerakan menyamping, itu kita akan bisa menggunakan orang lain sebagai penguat testimoni pembelian kita. Yes, ada yang bilang kredibilitas kokoh, bener banget ya. Jadi seni negosiasi itu banyak banget. Ingat aja, kalau dengan orang yang yang dengan partner kerjasama, kita harus selalu ingat kembali kepada tujuan yang sama, hilangkan perbedaan, diajak level up. Kemudian kalau dengan klien kita, dengan nasabah, dengan pembeli kita harus menggali ke dalam apa kebutuhan dasar mereka. Lalu kemudian kalau terjadi counter, terjadi perlawanan, terjadi pertanyaan, jangan buru-buru baperan, langsung dihadapi, tapi bisa menggunakan jurus menyamping yang tadi katanya serong ke kanan, serong ke kiri. Jadi jangan terlalu frontal. Oke? Itu seni negosiasi. Karena kita akan ketemu berbagai keadaan. Saat kita lagi berjuang, kita harus pintar untuk memanage hubungan dengan manusia. Nah, itu di posisi ketiga. Yang keempat, membingkai. Jadi, kalau kamu sudah bisa ke atas, kemudian ke bawah, menyamping, kamu harus membingkai juga permasalahan ini. Perjalanan kamu harus pintar membingkai.
Jadi dibingkai, ya. Nah, dibingkai bagaimana? Ini ibaratnya bisa melihat suatu problem itu dari helikopter view. Jadi bukan dengan pandangan kita sendiri, tapi kita itu meminta pandangan orang lain, pandangan mentor kita, pandangan dari orang-orang di sekitar kita terhadap permasalahan ini. Karena bisa jadi permasalahan ini permasalahan yang besar bagi kamu, tapi buat mereka yang sudah melewati, sudah level up-nya lebih tinggi, mereka pernah punya pengalaman, maka otomatis urusan ini kecil. Dan pandangan mereka, pendapat mereka akan sangat membantu kita. Bahasanya, kalau mumet, otak kamu lagi mumet, otak kita lagi mumet, pinjam otak orang lain. Ya, jadi harus mampu membingkai. Kalau kita lagi nggak bisa, kita mumet, kita minta orang lain untuk melihat. Kadang-kadang orang yang di posisi lebih tinggi, dia akan melihat persoalan itu ibaratnya kecil gitu loh. Kalau kita kan kita hadapin langsung, tapi kalau ini kan ibaratnya dia lihat dengan cara pandang yang berbeda, helikopter view. Dan tentunya setelah tadi atas, bawah, kanan, kiri, ya, membingkai, terakhir itu adalah mengadakan opsi. Jadi diserahkan kepada pembeli. Contoh kayak kemarin malam, kalau teman-teman ikut live-nya Kotomi, Anda lihat saya memberikan opsi kepada Anda untuk menentukan apa yang ingin didapatkan. Tapi apa yang ingin didapatkan oleh saya ini, saya sudah siapkan. Misalnya contoh gini, bagusan mana produk Tanata Klinik yang menggunakan serum atau krim untuk membesarkan payudara. Wah, langsung rame banget yang respon. Tapi intinya ada kata bagus. Lebih bagus mana? Jadi walaupun ada pilihannya, krim ataupun serum, ujung-ujungnya ada tentang kata bagus. Jadi produknya Tanata Klinik itu bagus. Oke? Lebih baik mana? Buku yang saya jual ini dengan hardcover atau soft. Oke? Lebih baik. Lebih baik. Jadi walaupun dikasih pilihan kepada pemirsanya, kepada pembelinya, tapi kita sebagai penjual, kita sudah secara bundling, kita sudah memasukkan kalimat, sudah memasukkan satu sugesti bahwa produk kita bagus, produk kita baik. Oke? Bahkan di akhir sesi kemarin, di live-nya Kotomi, justru teman-teman yang berbalik ngasih saya pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, lalu mereka menyiapkan 2 opsi yang harus saya pilih. Dan itu seru banget, jadi teman-teman bisa nonton, ya. Mungkin nggak bisa keluar pertanyaannya, pertanyaan cukup aneh-aneh deh, ya. Tapi seneng sekali mereka respon. Dan malam ini kalau memang mau, kita adain sekali lagi. Jadi ingat ya, tadi apa yang sudah Kotomi sharingkan tentu sudah dicatat. Pokoknya kalau dengan yang mau bekerja sama-sama kamu, partner, pacar, investor, siapapun, selalu diajak untuk melihat ke atas, untuk melihat tujuan ke atas. Perbedaan diselesaikan dengan melihat tujuan ke atas, diajak level up. Lalu kemudian dengan pembeli, dengan calon nasabah, ingat untuk bisa menggali ke dalam kebutuhan mereka. Lalu kalau misalnya di counter, kamu bisa menggunakan jurus menyamping, jurus tai chi, diserong ke kanan, serong ke kiri, nggak perlu dikonfrontasi secara langsung. Wah, nggak bisa. Oh, kamu mahal. Kata siapa mahal? Jangan, ya. Bisa menggunakan testimoni dari artis, dari aktor, dari public figure, dan sebagainya. Lalu yang keempat, semuanya dibingkai, semuanya dibungkus, ya, dilihat dengan helikopter view, bukan dengan mata kita sendiri, dengan helikopter view. Minta pandangan orang lain, minta pandangan mentor, minta pandangan orang yang lebih pengalaman, maka mereka akan melihat dengan persoalan itu dengan lebih baik. Dan mereka tahu jawabannya. Ibarat kalau kayak tikus, kalau dia lari di labirin, kita ini tikus ya, lari di labirin, kita akan kebentur-bentur tembok.
Tapi kalau buat orang yang pinter, dia akan melihat dari atas, dia tahu jalan keluarnya tikus ini dia harus lewat mana. Dan dia akan kasih tahu, kamu harus lewat sini, lewat sana gitu. Karena mereka sudah pengalaman, sudah lewatin. Jangan bantah konsumen. Yes, benar. Kalau kita bantah sama konsumen nggak ada habisnya. Oke, contoh nih ya. Misalnya gini. Kak, slimming tea yang kamu jual itu mahal. Oh ya, dibandingkan dengan produk apa? Jadi jangan langsung kaget itu. Enggak murah. Kamu nggak tahu ya. Dalamnya itu adalah ini. Dia nggak perlu. Produk saya mahal. Oke. Dibandingkan dengan produk apa? Itu Kak. Produk slimming tea-nya kamu, teh slimmingnya untuk pembentukan body kamu itu lebih mahal daripada teh kotak. Oh iya, benar kamu. Jelas lebih mahal karena di dalam tehnya kami mengandung ekstrak daun melati, daun jati yang bisa menghilangkan kolesterol. Dan kalau minum obat kolesterol itu mahal banget. Dengan meminum produk teh kami tanpa harus disiksa seakan-akan makan obat, kamu bisa merasakan energi yang enak sambil menurunkan berat badan disertai kadar kolesterol kamu turun. Kalau teh kotak memang lebih murah, tapi itu hanya minuman untuk melegakan tenggorokan, bukan menurunkan berat tubuh. Bayangkan kalau Anda punya tubuh yang ideal, kamu mau menikah ataupun kamu mau ada acara, bisa memakai baju yang indah, itu kan bagus banget Kak. Oh iya, ngomong-ngomong, kemarin artis itu juga minum loh sebelum dia menikah. Dia sempat loh mengkonsumsi slimming tea kami. Dan hasilnya nih loh Kak, testimoninya. Coba deh dilihat dulu videonya. Nah itu namanya kita menggunakan teknik serong ke kanan, serong ke kiri. Jadi kita melibatkan orang lain untuk memberikan testimoni. Jadi jangan dilawan sendiri. Bisa menggunakan artis, bisa menggunakan aktor, public figure, dan yang lain. Ya, jadi jangan bertentangan dengan konsumen. Ini kita bicara kalau dari nol, kamu mau jadi miliarder, jangan berdebat dengan konsumen. Oke? Terakhir adalah memberikan opsi. Kalau udah ibaratnya semua jurus sudah dikerahkan, tapi masih agak ibaratnya nggak bisa nentuin pilihan. Entar deh Kak, saya nggak beli dulu. Kenapa? Saya tanya istri saya dulu. Enggak lah, saya nggak tanda tangan dulu polisnya. Loh, saya udah jelasin panjang lebar, saya udah bikin skemanya. Kenapa? Saya tanya suami saya dulu, gitu ya. Jangan kasih yang namanya opsi. Menurut kamu bagusan mana? Kamu invest pada asuransi kami ini, dibesarin di bagian kesehatannya atau di bagian pendidikannya. Menurut kamu bagusan mana? Yang cocok untuk keluarga kamu. Anak-anakmu masih kecil. Nah, kalau menurut Anda, bagusan mana? Produk asuransi kami ini membantu kamu di kesehatannya yang kita perbesar tabungannya, atau justru premi kamu itu kita arahkan untuk pendidikan anak yang lebih besar. Dua-duanya itu menjadi pembelian yang akhirnya berujung dengan lebih bagus mana. Jadi produk kamu yang kamu jual adalah bagus. Sampai di sini dulu. Gimana so far? Teman-teman udah mencatat semua? Sudah catat belum? Yes, ada yang jawab pendidikan dan sebagainya. Nah, Kotomi dari tadi Kotomi bilang ada bagiannya di mana harus cari mentor. Gimana dong Kotomi mau cari mentor? Mentor-mentor yang hebat-hebat pada nggak mau dideketin sama saya. Saya udah DM, dicuekin. Saya udah kejar-kejar di acara. Saya udah sampai naik-naik panggung foto sama dia. Pada nggak respon sama saya. Oke? Gimana ya cara mencari mentor yang tepat? Padahal saya di dalam bisnis saya butuh mentor, saya butuh yang tadi kata Kotomi,
minta orang yang bisa menggunakan helikopter view untuk melihat. Mencari mentor itu, ingat seperti orang pacaran. Mana bisa kamu tuh main asal DM, kemudian dia bersedia jadi mentor kamu. Coba deh, logika aja deh sama-sama. Kamu nggak kenal sama seseorang, misalnya nih kita ambil contoh, ini ada Rahmat, ya. Nggak kenal, nggak tahu, tiba-tiba saya DM sama Rahmat. Rahmat, bersedia nggak jadi mentor saya? Saya ini orang pembelajar, saya akan belajar sama kamu, saya akan ini, saya ingin jadi orang sukses, saya ingin jadi orang kaya. Aduh, kira-kira, kalau kamu pacaran pakai cara seperti itu, bisa nggak? Coba deh, sama-sama teman-teman logika. Apa nggak serem tuh calon pacar kamu? Kenal juga kagak, dia lagi duduk enak-enak di bawah pohon, ya kan? Lagi enak-enak minum teh botol. Karena cantik, tiba-tiba kamu mendekat, terus kamu bilang, mau nggak jadi pacar saya? Ya dia bingung lah. Coba deh. Dan yang lebih kaget kamu. Tanpa kamu mengerti siapa dia, bobot bibit bebeknya, main asal aja kamu lihat dari jauh, cantik langsung kamu deketin, langsung kamu bilang, mau nggak jadi pacar saya? Begitu dia noleh, ternyata misalnya dia itu adalah makhluk jadi-jadian, ya, wanita jadi-jadian, kagetlah kau, ya kan? Jadi harus sama-sama saling pelajari dulu seni komunikasi. Kenali dulu calon mentor kamu dari hasil pantauan media sosial. Cari dulu di Google, search dulu, dengar dari testimoni orang lain, kenali dulu, ya. Masa main asal aja sih? Pacaran mana bisa kayak begitu? Sama juga kalau misalnya di dalam mencari mentor, itu ibarat kayak kamu mencari pacar. Sembarangan aja main asal comot. Kamu nggak tahu mentor itu mentor tepat nggak? Tadi kan Kotomi bilang tentang kalau kamu bergaul dengan penjual ikan, ya kamu ketularan amis. Kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, ya ikutan wangi. Lah kalau main asal ngambil mentor tanpa kamu tahu ini mentor apa, dia itu mentor misalnya gini, dia itu mentor properti, kamu adalah orang yang mentor, kamu butuhnya tuh mentor pakaian, ya kan? Kamu jualannya batik, lah kamu cari mentornya yang bahasanya properti, yang kekuatan dia di properti, udah kamunya salah jalan, kamu maksa lagi, yang nggak jelas, nggak selaras, oke? Bagaimana cara menemukan mentor? Adalah dengan izinkanlah mentor menemui dirimu. Wih, Kotomi, gimana ya caranya ya? Kok terbalik banget? Cara mencari mentor adalah izinkan mentor mencari dirimu. Gimana tuh caranya? Ya jelas, gunakan langkah-langkah yang bisa diaplikasikan. 1. Hormatilah. Cari tahu dulu, kemudian hormatilah. Artinya kita sering, dia kalau sharing di Instagram, di media sosial, di Facebook, di TikTok, dia menggunakan platform apapun, kamu hadir, kamu semangati, kamu respon, kamu DM, tapi bukan memaksakan dulu. Kalau dia kasih kuis, kalau dia kasih kesempatan gratis, beberapa orang bisa belajar, respon positif. Kalau dia kasih ada seminarnya, ada workshopnya, kalau harganya terjangkau, ikut. Bangun relationship yang baik dengan mentor. Setelah dia kenal kamu, tak kenal maka tak sayang. Setelah dia kenal kamu, maka dia akan sayang sama kamu. Satu-satunya jalan, kenalan dulu. Sama kayak orang pacaran. Jangan belum apa-apa, saya lihat banyak banget yang DM. Saya dari Nusa Tenggara. Saya anak petani, saya ingin sukses jadi miliarder. Saya merasa bahwa Anda adalah mentor yang tepat bagi saya. Saya ingin belajar pada Anda. Kira-kira kalau kamu dapat DM seperti itu, kamu nggak tahu tuh siapa. Gambar Instagramnya pun abu-abu, nggak ada fotonya, nggak ada postingannya. Tiba-tiba aja dia message seperti itu. Ketakutan nggak sih? Ada nggak yang ladenin kamu? Nah itulah salah satunya. Silaturahmi.
silaturahmi. Perkenalkan diri yang baik, punya kesopanan yang baik, hormati mentor, ya. Intinya, mencari mentor itu sama seperti mencari pacar. Caranya gampang banget. Gunakan cara kamu, teknik mencari pacar, gunakan di dalam untuk mencari mentor. Jadi, Kotomi tidak mengajarkan hal-hal yang ribet, nggak teoritis. Hal yang bisa kamu lakukan dengan mudah, cari mentor seperti cari pacar. Tanpa kenalan, tak kenal maka tak sayang. Oke? Lalu kemudian tentunya penting banget buat kamu untuk menunjukkan cara apresiasi. Cara apresiasi itu ada di dalam cara kamu berinteraksi, berpikir, berkontribusi. Jadi misalnya contoh, kalau kayak dulu Kotomi mau belajar sama Pak Anton Teddy, saya itu pelayanan loh di tempatnya Pak Anton Teddy. Saya jadi beliau ada acara, saya yang menjadi juru tulisnya, saya yang menjadi orang yang masang proyektor, saya yang menjadi penerima tamu. Jadi saya memberikan value diri saya dulu, melayani mentor. Saya melayani, ya. Posisi nomor 1 silaturahmi, yang kedua pelayanan, artinya memberi diri, melakukan yang namanya itu namanya willing sacrifice. Itu ibaratnya kerelaan melayani. Oke? Jadi bukan menghambakan diri, ya beda. Jadi saya membantu tulus gitu loh. Saya mau mentor ini ngajarin saya bantu dia tulus. Jadi saya nggak mikir apakah nanti dia mau ngajarin saya nggak pikir situ dulu. Tapi saya bantu dia sebagai manusia tuh, saya bantu tulus. Beliau perlu apa, saya bantu tulus dengan tenaga saya. Jadi teman-teman juga jangan pagi-pagi investasikan uang dan sebagainya, enggak. Tapi bisa jadi kamu tuh membantu dia dari segi jasa. Terus di posisi nomor 3, masuk dalam radius jangkauan pantauan mentor itu. Jadi kalau dia live, dia ikut acara, dia bikin workshop, dia bikin seminar, kamu selalu ada. Nah itu investasi hubungan di posisi nomor 3. Jadi gini, posisi nomor 1 silaturahmi, posisi nomor 2 terima kasih Pak Jonathan, yaitu pelayanan. Jadi kenalan, silaturahmi, pelayanan. Kemudian yang ketiga setelah pelayanan itu adalah masuk dalam jangkauan, masuk dalam radius pantauan radarnya si mentor itu. Jadi kamu jangan jauh-jauh dari dia, ya. Ibaratnya kalau orang mau ngebom suatu areal dari pesawat itu kan ada yang radius itu tuh, ya. Nah, kamu harus masuk dalam radius itu. Kalau orang bilang RI1 gitu ya, sekelilingnya presiden, RI1. Terus di posisi nomor 4, setelah tadi 3, posisi nomor 4 itu adalah jadilah orang yang humoris. Orang yang humoris itu akan diingat selalu, ya. Supaya kamu tuh humoris, supaya mentor kamu tuh bisa dibikin ketawa sama kamu, jadi dia ingat sama kamu. Coba lihat ya, pacar yang cantik, kebanyakan nikahnya sama pelawak. Orang-orang cantik, pelawak itu mudah mendapatkan mereka. Kenapa? Karena bagi mereka belum tentu mereka mencari tampan, tapi mereka mencari yang lucu, yang menghibur, yang bisa menyenangkan hati mereka. Pada ujung-ujungnya semua manusia itu perlu dilayani, perlu dihibur. Jadi luculah, oke? Jadi jangan sampai di depan mentor itu cuma menjilat, kaku, cuma untuk kepentingan apa yang kamu ingin capai itu kamu paksakan ke mentor. Tapi humoris lah, luculah, sehingga mentor bisa ingat sama kamu. Itu di posisi nomor 4. Dan yang terakhir, tentunya diingat, carilah mentor yang sesuai dengan bidang kamu. Jadi, pembahasan kamu dengan dia itu selaras. Kamu ingin mencari pengetahuan di bidang penjualan produk asuransi. Tidak mungkin kamu
bahas dunia asuransi dengan mentor yang menguasai forex trading, dengan mentor yang menguasai ilmu saham. Nantinya jadi kanebo kering, seperti kata Stefanus, kalian pembahasannya nggak jelas semua. Jadi temukan mentor yang selaras. Mentor yang selaras. Rasanya Kotomi sudah sharingkan semua tips bagaimana dari nol untuk menjadi miliarder dengan seni negosiasi. Kiranya ini bisa membantu teman-teman semua, karena di dalam perjalanan kita mencapai kesuksesan, kita perlu yang namanya komunikasi. Mau itu sukses dalam pacaran, sukses dalam pernikahan, sukses dalam pekerjaan, kuncinya satu, komunikasi. Bahkan sukses hidup kita dengan Sang Maha Kuasa ada yang namanya doa. Doa adalah komunikasi kita kepada Yang Maha Kuasa. So, bagaimana cara kita berdoa? Apa yang kita sampaikan dalam doa? Doa butuh copywriting yang tepat. Kalau bicara doa butuh copywriting yang tepat, kapan-kapan Kotomi akan sharingkan tentang copywriting yang tepat dibutuhkan dalam doa. Ya, oke. Sekarang ada tersisa waktu 3 menit. Saya kasih kesempatan deh. Saya ada janji sama beberapa teman-teman bahwa malam ini di penghujung saya kasih kembali lagi kesempatan untuk menjawab pilihan quick answer ya. Jadi kalian siapkan pilihannya ya, A atau B-nya, nanti saya jawab, oke? Nah, ini bagian dimana kalian senang sekali ya teman-teman ya. Kalau udah bagian gini, tunggu. Ini ada pertanyaan dari Packing the Clover. Personal branding dan product branding mana yang harus didahulukan? Tergantung dulu dong pekerjaannya apa. Kalau kayak Packing the Clover ya jelas product branding. Tapi kalau misalnya agent insurance seperti Stefanus ya personal branding. Oke, itu terjawab. Sekarang tiba waktunya teman-teman yang pengen mengadakan penyiksaan silakan. Tapi enggak lah, bukan penyiksaan ya. Saya udah janjikan untuk boleh lucu-lucuan. Saya akan menjawab pertanyaan yang cepat dari Anda. Dengan jawaban yang cepat juga. Coba ya, kemarin kan sampai layarnya nggak keburu tuh. Oke, udah muncul semua. Siap, ayo. Silakan yang mau bertanya, Kotomi akan jawab. Ini tersisa 3 menit. Oke, 3 menit dari sekarang, kalian bertanya, saya menjawab. Wah, Bu Yati udah nunggu-nunggu nih. Panti Asuhan atau Panti Wereda? Dari, sebentar. Nah, hari ini saya kelihatan semua nih. Dari Teresia, Panti Asuhan atau Panti Wereda? Saya akan pilih Panti Asuhan. Karena mereka nggak punya orang tua. Istri atau mama? Mama. Suka rambut panjang atau rambut pendek? Rambut panjang kalau perempuan, rambut laki kalau rambut pendek kalau laki. Keluar atau masuk? Masuk dong. Wih, cepet banget. Ini Neil kenapa katanya jadi mau tidur? Wah, ini mentor curang nih. Tadi pamit gue mau tidur. Lu ngapain muncul di sini? Lu ngajarin besok teman-teman biar ngebul. Kalau event teman baik, nyamar be yourself. Aduh, ketahuan gue sama mentor gue. Kacau gue ketahuan nyamar lagi. Gue sayang banget sama lu, Neil. Gue harus support lu. Sayang atau disayang? Sayang atau disayang? Gue sayang sama Sunil. Sayang. Ayam atau bebek? Temen gue jualan bebek. Bebek dulu deh. Terus chat atau telepon? Sukanya telepon sih, bisa dengar suaranya. Cewek atau cowok? Cewek lah. Goyang kiri atau goyang kanan? Kanan. Cinta sejati atau cinta buta? Sejati lah. Besar atau kecil? Tergantung dong, apa dulu? Ya udah besar deh karena rezeki ya. Bulat atau ramping? Bulat atau ramping? Ramping lah. Live atau off? Live, jelas tiap malam IG live. Locupan atau bami? Locupan. Banyak yang nggak tahu locupan apa. Pergi ke Bami Acen. Telepon atau WA? Telepon dong, bisa dengar suaranya.
Apaan WA? Ntar WA kalau orangnya salah gimana ganti profil? Atas atau bawah? Bawah. Gigi Gingsu atau Tonggos? Tonggos kali lebih seksi. Kok Tommy ngerokok nggak? Ini pertanyaan atau pilihan? Saya nggak ngerokok. Kurus atau gemuk kok? Kurus lah kalau Bragawati. Kanan atau kiri? Kanan lah. Telepon atau chat? Telepon kakak, bisa dengar suaranya Kak Yati. Fake friend atau real friend? Jelas real friend bro. Fake friend capek. Udah pengalaman, mahal banget. Makanya muncul quote-nya, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Nembak atau ditembak? Nembak lah, mana ada gue ditembak. Sukses atau gagal? Sukses. IG apa TikTok? IG. Ya udah, sekarang gue tidur. Udah tahu lu sayang kan? Parah lu. Ais. Ini mentor bukannya tidur. Besok ngajar lagi lu bro. Oke, drakor atau drama Indo? Wah, mendingan drakor. Ngebut atau santai? Ngebut karena lebih konsentrasi. Cinta atau mencintai? Mencintai. Cari mentor atau tunggu mentor datang? Cari mentor. Oke, saya kasih 5 pertanyaan terakhir. Kok aku nggak dijawab apa? Amin nanya apa? Coba aku cari tahu. Amin nanya apa sih tadi? Coba Mei, ketik lagi. BT or not BT ya? Nggak BT lah. Oppo atau Huawei? Huawei. Kopi apa bir? Kopi. Ayo Amin, ketik. Ayo aku tungguin. Amin, nanya apa coba? Jangan nangis dulu. Coba nanyanya apa? Nggak keburu baca nih. Nih Pak RT katanya tadi mau tidur, kagak tidur. Wah, ini orang-orang ampun deh ya. Dikasih tahu tidur kagak tidur. Coba ditanya ulang. Aduh, ini kenapa jadi cinta-cintaan lu sih Dona? Dicintai atau mencintai? Mencintai. iPhone atau Huawei? Kalau iPhone atau Huawei, iPhone. Apa sih? Gua nggak bisa minum bir. VPS atau Samsung? VPS lah, Samsung mantan. Cute atau handsome? Handsome lah. Gundul atau stylish? Stylish. Ya ampun, rambut panjang, rambut pendek melulu. Ayo Ame, apa mau nanya apa nih? Tungguin Ame, jadinya saya harus jawab teman-teman lagi nih. Duluan peluk atau cium? Peluk. Main sembarangan cium tadi tabok lo. Manis atau cantik Koko? Manis. Iya, terima kasih ilmunya Koko. Terima kasih juga sama-sama Fidel. Giliran kalau disuruh nyiksa pada kagak tidur nih ya. By the way ya, kalian tahu gak sih, ini IG live kan ditonton banyak orang, sampai 1000-an lebih. Itu nanti di penghujungnya, komen-komen kalian itu tidak ada. Jadinya gue berasa kayak ngomong sendiri. So, karena ini Ame nggak nulis, ya udah ya, sampai di sini dulu. Karena bener-bener loh, gila banget, gue akan dianggap kayak orang gila. Oke, nah ini penghujungnya, bagus banget dari Ame. Kepandaian atau keberuntungan Koko? Wah, ini pertanyaan bagus banget. Kepandaian atau keberuntungan? Kepandaian Ame. Karena dengan pandai kita bisa beruntung. Keberuntungan itu adalah karena kita itu bertemunya antara persiapan dan kesempatan. Kalau kita nggak rajin, kita nggak belajar, kita nggak pinter, nggak bakal mempersiapkan diri sehingga kesempatan yang datang lolos. Thank you banget Ame, pertanyaannya bagus banget. Dan buat kalian, bahasanya kalian nih ya yang bisa gue jadi berasa aneh tahu. Ini gue baru nyadar. Ntar kalau di ujung feed besok kalau dilihat, termasuk kadang-kadang ada para mentor yang lihat Koko punya IG live, itu gue berasa gila, tahu nggak? Karena komen kalian tidak muncul, komen kalian ini tidak muncul, yang ada gue ngomong sendiri. Gila banget deh. Oke semuanya, sampai ketemu lagi esok di 1001. Thank you Ame, thank you buat semuanya yang sudah bertanya. Salam sehat sejahtera buat Bu Yati. Istirahat lo, besok mau ikut
Bro Sunil lagi ya. Tadi Bro Sunil aja masih ikutan di sini. Thank you semuanya. Bye bye.